Logika bola, everything about football, relax, ringan, sederhana. Let's go. Setelah Real Madrid hampir dipastikan mendapatkan Kylian Mbappe secara free transfer di musim depan, tentunya lini depan dari Real Madrid atau line up dari Real Madrid akan semakin mengerikan. Dengan datangnya Kylian Mbappe, tentu di lini depan Real Madrid akan semakin banyak opsi untuk menentukan pilihan atau kira-kira pemain siapa saja yang akan menjadi tandem atau rekan duet dari Kylian Mbappe di lini depan Real Madrid. Nah, tentunya ada banyak sekali opsi dan juga ada banyak sekali pemain berkualitas di lini depan Real Madrid. Namun dengan kedatangan Kylian Mbappe, tentunya ada yang dinamakan korban dari kedatangan Mbappe tersebut, atau lini depan Real Madrid dengan bertambahnya Kylian Mbappe tentu ada sedikit perjudian atau rotasi yang mesti dilakukan oleh seorang Carlo Ancelotti selaku caretaker dari Real Madrid. Nah, kira-kira dengan kedatangan Kylian Mbappe, Real Madrid akan memiliki beberapa opsi dari line up maupun formasi. Nah, Ancelotti yang terbiasa bermain dengan starting line up 4-4-2 Diamond atau 4-4-2 klasik ala Sir Alex Ferguson. Namun Ancelotti juga bisa menerapkan strategi 4-3-3 jika mereka ingin menerapkan sepak bola yang atraktif atau menyerang. Jika Carlo Ancelotti memilih formasi dengan 4-3-3, tentunya di lini depan Real Madrid sektor kiri bisa jadi ada Vinicius di sana, kemudian Kylian Mbappe akan menjadi ujung tombak, dan di sektor kanan atau penyerang sayap kanan milik Rodrigo. Atau sebaliknya, jika saja nanti 4-4-3 yang dipilih oleh Carlo Ancelotti, lini depan bisa menggunakan Vinicius Junior masih di sektor kiri, kemudian ujung tombak ada Kylian Mbappe. Di sektor kanan tentunya Rodrigo menjadi korban dengan formasi 4-3-3 karena terkadang Ancelotti memilih Fede Valverde sebagai penyerang sayap kanan. Jadi setidaknya jika menggunakan formasi 4-3-3, Kylian Mbappe bisa menghuni di ujung tombak, kemudian Rodrigo yang terpaksa harus berotasi atau bergantian bermain dengan Fede Valverde. Atau sebaliknya, jika ternyata Kylian Mbappe dipasang di sektor kiri, maka Vinicius akan kehilangan posisinya. Namun sepertinya sedikit tidak mungkin untuk menggeser Vinicius Junior. Tetapi yang jelas dengan formasi 4-3-3, lini depan yang menjadi korban pertama adalah Rodrigo. Dan selain itu, jika menggunakan formasi 4-3-3, tentunya yang menjadi korban pertama adalah Jude Bellingham, di mana Jude Bellingham posisi naturalnya memang gelandang serang. Namun dengan formasi 4-3-3 atau Kylian Mbappe dipasang sebagai striker murni di depan atau ujung tombak, maka Jude Bellingham tentunya harus menggeser ke belakang atau bermain sedikit lebih dalam dengan menempati posisi naturalnya, yaitu sebagai gelandang serang, bukan playmaker lagi. Kemudian di opsi yang kedua, jika saja Carlo Ancelotti memasang formasi andalannya atau 4-4-2 Diamond, maka di lini depan akan kembali terjadi yang namanya korban, karena kemungkinan besar di lini depan opsi terbaik atau duet terbaik tentunya akan dipilih, yaitu Vinicius kemudian juga Kylian Mbappe. Maka jika kedua pemain tersebut yang dipasang di lini depan, lagi-lagi Rodrigo yang akan menjadi korban. Sebab di belakang dua striker tersebut tentunya Jude Bellingham bisa kembali ke posisinya yang semula atau posisi barunya di Real Madrid. Karena memang Jude Bellingham yang berposisi sebagai gelandang serang di Real Madrid oleh Ancelotti, dia sedikit ditarik ke depan berperan sebagai playmaker. Namun sekalipun Jude Bellingham bisa menempati posisi barunya atau kembali ke posisi playmaker sebagaimana di Real Madrid sekarang, tentunya di sana
Jude Bellingham akan mendapat saingan baru, yaitu Arda Güler, pemuda 19 tahun yang menunjukkan kelasnya ketika dia dipasang di posisi naturalnya sebagai playmaker. Nah, tentunya dengan kedatangan Kylian Mbappe, Real Madrid lini depan bahkan lini tengah akan ada sedikit rotasi karena kecenderungan dari Carlo Ancelotti, dia memilih 4-4-2 diamond. Jika memilih formasi 4-4-2 diamond, maka lini depan dari Real Madrid antara Rodrigo maupun Vinicius bisa saja akan tergantikan oleh posisi seorang Mbappe. Jika memainkan strategi menyerang 4-3-3, tentunya Jude Bellingham harus mundur ke belakang kembali ke posisi aslinya, yaitu gelandang serang. Itulah sekelumit opsi formasi bagi Carlo Ancelotti di lini depan maupun lini tengah bagi Real Madrid. Nah, memang dengan kedatangan Kylian Mbappe, lini depan Real Madrid akan semakin garang karena Real Madrid memang membutuhkan striker yang haus gol, atau dia membutuhkan goal getter, top finisher, atau striker yang memang betul-betul killer insting dan memiliki naluri mencetak gol yang sangat tajam. Walaupun secara postur Kylian Mbappe memang tidak terlalu tinggi, namun secara eksplosif, kecepatan, kemudian dribble dan juga ketenangan dalam akurasi sepak bola ataupun dalam melakukan shooting, maka Kylian Mbappe memang opsi yang sangat baik bagi Real Madrid. Tetapi selain itu semua, tentunya ada plus minus di balik semua kedatangan pemain, karena memang tidak mudah untuk bermain di level tertinggi ketika bermain di klub sebesar Real Madrid. Hanya saja Carlo Ancelotti paling tahu menangani ruang ganti, dia paling bisa mengontrol ruang ganti, sehingga di musim depan tentunya Real Madrid akan semakin garang dan bahkan semakin membuat Barcelona terlihat tidak ada apa-apanya, terutama di lini depan bagi Real Madrid. Dan selebihnya kita lihat bagaimana nanti Carlo Ancelotti meracik formasi yang tepat, dan tentunya juga yang menjadi catatan, kita tidak perlu mengharap lebih banyak kepada Jude Bellingham untuk menjadi top scorer atau produktivitas golnya sama seperti musim ini, karena memang posisi naturalnya adalah gelandang serang, tetapi oleh Ancelotti dia dipasang sebagai playmaker dan kebetulan finishingnya juga lumayan bagus. Namun yang menjadi catatan di musim ini, kenapa Real Madrid mendatangkan Kylian Mbappe? Karena lini depan Real Madrid cenderung kesulitan mencetak gol. Yang terjadi, mereka kadang kewalahan dan terpaksa harus menurunkan Joselu untuk bisa mencetak gol atau membongkar lini pertahanan lawan. Kira-kira itu saja. Salam sepak bola.